Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa di Antv. Pada malam hari ini kami ngobrol bareng bersama Cagup Jabar, yaitu Mbak Rieke Diah Pitaloka atau disebut sebagai artis Mbak Oneng. Dengan kata lain, dalam kesempatan Pilgub Jabar ini juga disebut Ambu Rieke. Juga hadir dalam kesempatan kali ini pendukung berat sekaligus pengusung dari salah satu tokoh PDIP Kabupaten Indramayu, yaitu Bapak Ono Surono. Assalamualaikum Mbak Oneng. Waalaikumsalam Mas Solihin. Periwe kabare? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pemirsa di rumah juga, assalamualaikum. Terima kasih. Selamat malam. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja pada kesempatan ngobrol bareng ini, lebih baik kita ngobrol dengan Mbak Rieke yang kelihatan cantik, yang mudah-mudahan bukan hanya cantik tapi bisa merubah Jawa Barat ke depan. Mbak Oneng kan artis nasional nih, kebetulan dari Jawa Barat. Kenapa sih tertarik menjadi eksekutif? Kan Mbak Oneng sudah di legislatif. Bang Roma aja nyalonin jadi presiden. Nah, itu bercanda saja. Jadi sebetulnya saya sudah lama tidak syuting, Mas, semenjak menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Pada saat itu juga saya memutuskan untuk tidak main sinetron lagi, karena menurut saya kerja politik itu tidak bisa setengah-setengah ya Mas Ono ya. Betul. Iya, jadi bisa dicek lah. Paling juga ada satu iklan, tapi iklan itu juga lebih pada layanan masyarakat ya. Gitu. Dan kemudian mencalonkan diri. Jadi kalau ditanya mau apa, ya tentu saja saya ingin melakukan perubahan yang lebih baik lah di Jawa Barat. Saya Rieke Diah Pitaloka, putri Jawa Barat, lahir dan dibesarkan di Jawa Barat. Jadi saya tahu betul bagaimana perkembangan Jawa Barat dari masa saya kecil, masa saya remaja, yang dulu subur, makmur, tapi sekarang juga ya bukan rahasia umum, beberapa kabupatennya menjadi berkategori daerah tertinggal ya. Kita kemudian lama pendidikannya hanya 8,2 tahun, artinya mayoritas SMP-nya cuma sampai kelas 2. 40% lebihnya lulusan SD. Jawa Barat ya? Padahal dulu saya sekolah SMA di Garut, 90% teman sekelas saya masuk perguruan tinggi negeri. Tapi sekarang jarang masyarakat di Jawa Barat, saya keliling 26 kota kabupaten, yang bisa menyekolahkan anak sampai perguruan tinggi karena biaya pendidikannya mahal. Terlebih dahulu masyarakat ingin tahu sebenarnya Mbak Oneng ini dari mana sih asalnya? Jawa Baratnya di mana, keluarganya siapa? Ya, supaya tahu biar ya, masyarakat betul. tahu. Gitu. Jadi ibu saya orang Cirebon. Rumahnya masih di Cangkring 1. Ya, kemudian kakek saya, ayahnya ibu saya itu orang Kuningan dari desa Trijaya. Ya, menikah dengan ayah saya, masih keturunan Jawa Tengah. Jadi, tapi saya 6 bersaudara, Mas Ono. Waktu kakak saya, saya anak terakhir nomor 6. Kakak saya nomor 5 dan saya itu lahir di Garut. Gitu. Jadi, tapi ya pokoknya orang Jawa Barat lah, udah campur aduk lah. Aduk ya. Ambu Rieke melaporkan keuangan dengan KPK itu berdasarkan fakta atau rekayasa? Iya dong, nggak bisa. Kalau kita kan pejabat tinggi negara pasti kelacak mah semuanya ya. Termasuk beberapa warisan mertua saya yang tidak dilaporkan oleh suami saya jadi ketahuan. Ya, tanah tapi nggak banyak lah gitu. Jadi semuanya kita kalau dilihat dari jumlah kekayaannya, dari 5 pasang berarti ada 10 orang. Kang Teten nomor 1 dari bawah, saya nomor 2 dari bawah. Gitu ya. Iya. Tapi kan bukan mau dagang kita. Iya. Buat apa banyak-banyakan duit? Iya. Kita nanti digaji sama rakyat. Saya di DPR cukup kok digaji rakyat. Jadi Ambu Rieke ini kan sebagai seorang salah satu-satunya gender perempuan. Sedangkan ke depan apa yang sudah disampaikan bahwa persoalan Jawa Barat ini semakin kompleks. Apakah motivasi bahwa saya perempuan mampu untuk melakukan itu? Apa kira-kira motivasi yang mendasar itu? Motivasinya ya sampean orang Indramayu, masa tidak mau ada perubahan? Gitu ya. Lebih ngerti kondisi dari saya lah. Walaupun perempuan siap ya. Ini bukan soal laki-laki atau perempuan. Sekarang kan juga yang penting
kita ini tidak pernah menipu rakyat, udah gitu aja. Nggak pernah nyolong duit rakyat, itu yang penting. Karena konsep sebagus apapun, kalau pemimpinnya tidak jujur, pemimpinnya tidak bersih, nggak akan pernah selesai, Mas. APBN itu uang rakyat, total 1.600 triliun. Sekarang APBD provinsi juga berapa belas triliun, cukup tinggi kan. Tapi persoalannya apakah itu memang tidak cukup atau bocor terus? Bukan bocor, rembes lagi ya. Gitu. Jadi kita tidak usah mengatakan ini siapa, itu ada institusi yang akan melakukan. Silahkan saja berjalanlah proses-proses hukum seperti itu gitu. Tapi saya sendiri memang saya masih muda, 39 tahun. Mas Ono jauh lebih tua dari saya. Ya. Oke. Mas Ono ya. Saya mau nanya sama Mas Ono ini, mereka ini tokoh Indramayu yang peduli terhadap petani nelayan dan beliau juga ketua HNSI. Himpunan Nelayan. Tapi saya nggak bicara itu dulu, Mas Ono. Satu-satunya partai yaitu PDIP yang sekarang boleh dikatakan dengan kehadirannya Jokowi kemenangan di Jakarta ini berdampak luas terhadap publik. Nah, sejauh ini apa yang menjadi kepedean PDIP? Apakah cukup dengan popularitas Jokowi sehingga kemudian Pilgub Jabar berdampak, atau sistem organisasi PDIP sudah cukup untuk bisa bertarung di Pilgub Jabar? Kira-kira bagaimana? Ya, terima kasih Mas Solihin. Perlu saya sampaikan bahwa PDI Perjuangan adalah satu-satunya partai ideologis yang ada di Indonesia. Sehingga dalam hal pilkada ini, kerangka pilkada ini, tentunya bagaimana hal-hal yang ideologis yang menjadi sebuah idealisme rakyat, idealisme sebuah partai, itu perlu ditegakkan oleh PDI Perjuangan. Nah, sehingga mungkin Mas Solihin tadi melihat bahwa ini tidak biasa kan gitu. Karena partai lain paradigmanya dalam pemilihan kepala daerah itu pasti merekomendasikan orang-orang yang banyak duitnya. Nah, tapi PDI Perjuangan bisa kita lihat di DKI Jakarta, orang terbelalak semua pada saat Ibu Mega merekomendasikan Jokowi dan Basuki Cahayapurnama. Itu merupakan sebuah figur yang jauh dari kesan orang punya duit. Jokowi yang kurus kering seperti itu, Basuki Cahayapurnama juga orang jauh yang duduk di DPR RI, tapi beliau berdua adalah pemimpin rakyat yang mau turun bersama-sama rakyat untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan rakyat. Nah, sehingga PDI Perjuangan terkait dengan Pilgub Jabar, kalau bisa dikatakan, orang boleh mengatakan bahwa ini memanfaatkan momen menangnya Jokowi di DKI. Ya, kita memang iya. Kita nyatakan memang itu memang harus kita manfaatkan. Ya. Kalau semua pemimpin di Indonesia itu, dari mulai presiden, gubernur, wali kota seperti Jokowi dan Ahok, dan ini akan terjadi di Jawa Barat apabila Rieke Diah Pitaloka dan Teten Mas Duki ini dikaruniai, diberkahi oleh Gusti Allah jadi gubernur. Amin. Dan wakil gubernur Jawa Barat. Satunya sejarah kalau iya, perempuannya. Saya yakin bahwa perubahan di Jawa Barat secara signifikan akan terjadi. Ya. Jadi mungkin itulah yang mungkin menjadi concern PDI Perjuangan, kenapa sampai merekomendasikan mengusung Pak Rieke. Ini kan baru nih di Jawa Barat. Dengan segala kompleksitas persoalan ini, apa yang menjadi spirit? Ya, karena saya yakin, saya yakin saya didampingi oleh seorang wakil gubernur yang akan juga mendampingi kerja kami duit tunggal konsepnya. Kata Bu Mega waktu kita habis direkomendasi, pertama, sudah tidak usah basa-basi, saya tahu kalian berdua tidak punya uang, tapi kita akan berikan bukti, ayo gotong royong kalau mau perubahan. Bukan hanya di dalam partai, tapi sudah saatnya rakyat juga gotong royong. Kalau kampanye itu transaksional, pemilihan itu harus dibayar, calon harus keluar modal terlalu besar, maka saat terpilih pasti pengen balik modal plus bunganya. Ujung-ujungnya korupsi, nggak beres-beres persoalan rakyat. Jadi yang harus bergotong royong juga bukan hanya kami, kader partai, tapi juga kami harapkan seperti yang terjadi di DKI Jakarta adalah seluruh elemen masyarakat. Yang kedua, pesan dari Bu Mega adalah awas ya, jangan baru 3 bulan, hitungan bulan sudah cerai. Kalian ini dipilih bukan sendiri-sendiri. Saya tidak akan menjadikan Kang Teten ini cuman bemper, cuman buat mengantar saya jadi gubernur. Ngapain, saya masih muda kok. Ya, bukan cita-cita saya, saya aja nggak tahu kalau mau direkomendasi.
Ya, jadi kita konsepnya duit tunggal, kerjasama. Tidak mungkin di Jawa Barat ini 26 kota kabupaten plus Pemekaran Pangandaran rakyatnya kurang lebih 45 juta orang. Tidak mungkin gubernur tuh bisa ngurus sendiri, bener. Saya salut kalau ada gubernur bisa kerja sendiri. Jadi menurut saya yang juga penting adalah bagaimana rakyat terlibat, tidak hanya nanti saja, tapi rakyat menentukan. Itu dari sekarang ini. Ya. Terobosan baru terkait program ke depan yang populer dapat diapresiasi oleh rakyat, saya lihat salah satunya adalah Jabar Bangkit. Apa tuh maksudnya Jabar Bangkit? Jadi ini bukan soal populer tidak populer ya, karena kita bukan sedang mau main sinetron lalu terkenal gitu, tapi ini persoalannya adalah pendidikan dan kesehatan, itu terutama adalah hak dasar rakyat ya. Itu jelas di pembukaan Undang-Undang Dasar, itu jelas tujuan pemerintah Republik Indonesia dibentuk, salah satu tugas utamanya adalah kedua hal tersebut. Dan ketika rakyat di DKI Jakarta memilih pemimpin tanpa harus dibayar, mereka bergotong royong, mereka memilih orang karena orangnya jujur, bersih, mereka tahu orang ini bekerja sungguh untuk rakyat. Baik Pak Jokowi maupun Pak Basuki di DPR RI adalah dewan yang lurus, tidak ada kasus sekali lagi di KPK dan di Kejaksaan. Maka ketika terpilih, belum 100 hari, terpilih itu jadi punya hutang kepada rakyat, maka sudah mengeluarkan kartu pintar, kartu sehat. Nah, kami menawarkan di Jawa Barat ini kartu Jabar Bangkit. Di sini ada sistem pendataan penduduk yang tidak boleh sekedar untuk pencitraan. Ya, sekarang aja repot jumlah penduduk Jawa Barat, yang satu bilang 43 juta, yang satu bilang 45 juta. KPU bilang 49,1 juta. Rakyat itu manusia, bukan angka yang bisa dihapus. Oh, udah kurangin aja sejuta. Itu nyawa loh, satu orang pun ada nyawanya. Nanti implementasinya gimana tuh, Mbak? Kejadiannya kalau seperti sekarang, karena pendataan yang tidak akurat, maka banyak rakyat, misalnya contoh Jamkesmas, banyak rakyat yang miskin tidak dapat Jamkesmas, tapi yang mampu dapat Jamkesmas. Mungkin tetangganya ada, ya, betul nggak? Betul. Nah, kemudian yang dapat keluarganya RT terus, keluarganya RW terus ya. Tapi kalau dengan sistem yang ada di dalam kartu ini ada nomor kependudukan yang jelas. Bukan fungsinya sebagai tanda pengenal saja. Di sini juga ada data, nama segala macam. Nanti yang dapat bukan hanya bapaknya, tapi istrinya. Ya, bapaknya, ibunya, maksudnya anaknya, suami istri dan anak-anaknya. Nah, dengan sistem yang ada di dalam kartu ini, kita akan memberikan perjuangan. Memang tidak seperti membalikan telapak tangan, tapi menurut saya harus mulai, Mas. Yaitu tidak boleh ada lagi rakyat ditolak dari rumah sakit karena miskin. Dengan sistem yang ada dalam kartu ini, anak putus sekolah banyak ya di Jawa Barat ini, juga termasuk di Indramayu. Mereka berhak mendapatkan kejar paket B setingkat SMP ya, kejar paket C SMA, lalu di balai desa diadakannya atau kerjasama dengan pesantren-pesantren, lalu mendapatkan pelatihan kerja di BLK. BLK nanti disalurkan kerjasama BLK-nya dengan industri yang ada. Karena 57% industri nasional itu ada di Jawa Barat. Tadi saya katakan tidak perlu orang jadi TKI sebetulnya. Bisa kerja di pabrik-pabrik yang ada di Jawa Barat, tapi persoalannya karena tingkat pendidikannya rendah, keterampilan tidak ada, maka tidak bisa kerja di Jawa Barat. Tapi dengan adanya sistem dalam kartu ini, mereka dilatih, disalurkan di industri yang ada tanpa perlu ada sogok-sogokan, Mas. Kemudian, pengontrol supaya tidak sebentar, terakhir nih, fungsinya adalah anak-anak dari keluarga tidak mampu. Banyak orang tua yang tidak bisa menyekolahkan anak sampai perguruan tinggi. Ditanya tadi berapa kali pertemuan nih, saya udah keliling. Jawabannya sama, bukan karena tidak mau anaknya jadi sarjana atau anaknya malas belajar, tapi karena pendidikan mahal. Dengan adanya sistem dalam kartu ini, maka anak-anak dari keluarga tidak mampu akan diangkat menjadi anak Provinsi Jawa Barat yang bisa mendapatkan hak pendidikan sampai perguruan tinggi. Pasti mau nanya duitnya dari mana? Jelas bukan dari si Oneng karena suaminya supir bajai.
Ya, jelas bukan uang gubernur. Gubernur punya uang sebanyak itu dari mana? Namanya korupsi nanti. Saya jelaskan uang itu dari APBN dan APBD. Oke, APBN uang rakyat, dulu. APBD uang rakyat. Ya, uang APBD tahan dulu, nampaknya kita harus rehat. Pemirsa Dian TV ngobrol bareng bersama Cagup Jabar, Ambu Rike akan segera kembali setelah yang berikut ini. Terima kasih pemirsa Dian TV masih bisa bergabung sama kami ngobrol bareng bersama Cagup Jabar, Ambu Rike atau Rike Diah Pitaloka nomor urut 5. Ya. Tadi terkait masalah Anggarannya dari mana? Jelas Jadi, bukan kira-kira- dari Oneng ya tadi ya. Rasionalisasinya gimana? Jadi kita punya APBN. APBN uang pemerintah atau uang rakyat. Ya, uang rakyat. Kemudian APBD provinsi itu uang gubernur atau uang rakyat. Rakyat. Ya, uang rakyat. Ya, uang rakyat kan. Jadi semua program pemerintah pusat maupun daerah itu dibiayai oleh uang rakyat. Berarti begitu kan? Iya. Berarti kalau ada calon yang mengatakan, kalau kami terpilih pendidikan gratis, kesehatan gratis, bener nggak? Iya. Ya nggak bener. Karena semua program itu dibiayainya oleh Pemerintah. APBN, APBD, uang pemerintah atau uang rakyat? Uang rakyat. Uang rakyat. Jadi nggak ada rakyat itu yang gratisan karena sumbernya pajak, sumbernya hasil keringat rakyat. Maka dari mana anggarannya? Dari APBN, dari APBD. Apakah cukup? Pasti cukup. Asal uang rakyat kembalikan kepada rakyat, tidak boleh ada korupsi. Oke, terima kasih. Pak Ono, ini yang namanya paket pasangan ini kalau mau nyalon romantis, di tengah jalan pecah kongsi. Nah, ini pasangan Ambu Rike dengan Kang Teten ini PDIP melihatnya apakah sampai 5 tahun kalau jadi atau bagaimana? Ya, tadi juga sudah dijelaskan kan oleh Teh Rike bahwa ini duit tunggal. Gitu. Dimanapun juga dua figur ini akan menyatu. Bukan 1-2 tahun. Kalau bisa nanti 2 periode lah jadi gubernur Jawa Barat ini menyatu Jaminannya terus. apa itu? Dari PDIP Ya, sekarang bisa gini. menjamin bahwa Jaminannya menang dulu. Ya, Mas. Tinggal 14 jelas, hari jelas. udah ngebayang-bayang ini. Jaminannya Yang udah enggak. jelas-jelas pisah aja sampean diem aja. Ya, paling tidak kan gini. Rike Teten diusung oleh PD Perjuangan. Ya. Secara undang-undang pun sudah jelas pembagian antara gubernur dan wakil gubernur. Nah, ditambah lagi dengan komitmen PD Perjuangan bagaimana bekerja untuk rakyat kan gitu. Nah, sehingga duit tunggal ini harus tetap menyatu bagaimanapun juga. Dan saya pikir bahwa yang terjadi di DKI begitu nyamannya kan 2 orang ini membagi peran. Dan ini pun akan dilakukan oleh Rike Teten. Ya. Dan ini pasti Ibu Mega tidak gegabah untuk merekomendasikan 2 figur ini Ya. melalui sebuah tahapan proses apa segala macam yang menurut orang tidak biasa kan gitu. Ya. Jadi kita yakin lah, dan saya pikir juga masyarakat Jawa Barat khusus Indramayu harus yakin. PDI solid ya. PDI solid, duit tunggal ini harus terus berjalan. Untuk mengawal Ambu Rike itu dari apa yang sudah ditawarkan beberapa konsep yang sangat positif ini supaya bisa jadi ini apa strategi barangkali dari Ya, paling tidak tadi koalisi PDI Perjuangan adalah koalisi dengan rakyat. Mungkin Mas Solihin bisa lihat di Indramayu praktis atribut kita sangat kurang. Kalaupun ada, pasti ada gambarnya calon legislatif, ada ketua DPC, ketua PAC. Berarti bukan Nah, duitnya calon. berarti bukan duit calon nih. Nah, tapi dari kesempatan BBM, Sumbangan, aduh. manakala ya kan sudah baliho disumbang, dicoret-coret pula di Indramayu. Kan gitu. Nangis deh saya. Ya, beliau Nangis BBM deh seperti saya. itu. Nah, sehingga Jangan dong, itu boleh sumbangan. Ampun. ya, nah sehingga bagaimana PD Perjuangan, kader PD Perjuangan, simpatisan untuk mampu menggerakkan rakyat. Nah, seperti yang saya lakukan di Indramayu misalnya. Saya terus terang bikin misalnya banner 1000 banner. Saya tawarkan ini ke rakyat. Tapi tidak semua saya berikan. Saya kasih rakyat ini 1. Tapi saya bilang, manakala ini dipasang di depan rumah saudara, saya bilang, kita lihat respon rakyat seperti apa. Manakala rakyat datang, minta itu dipasang, bilang cuma ada bannernya, tapi tidak ada ongkos pasangnya. Alhamdulillah, Laku. 5.000 banner yang saya buat laku di Indramayu.
Ya. Dan tanpa saya mengeluarkan uang sepeser pun untuk biaya pemasangan. Ya. Nah yang kedua misalnya, ini baju kotak-kotak nih Mas. Iya. Beli sendiri atau dikasih? Ini beli sendiri, tidak ada dari Rike. Ini baju kotak-kotak, ya kan? Kita relawan ini menjual baju kotak-kotak. Tapi memang harus ada pancingan. Sehingga kita misalnya ada tokoh masyarakat, kita kasih satu lah, tapi kita juga sampaikan. Manakala tokoh masyarakat ini mendapatkan respon dari masyarakatnya yang menginginkan baju yang sama, ya beli dong, gitu kan. Dan ini bukan semata-mata membeli, tapi ikut berkontribusi untuk biaya kampanye Teh Rike. Ya, dan ini sudah kita berjalan, bukan hanya di Indramayu, tapi di Jawa Barat. Dan ini yang dilakukan juga oleh Jokowi di DKI. Ya, nah daripada atributnya dirusak orang, mendingan kita pakai ini aja. Oh, gitu. Kartu Jabar Bangkit. Ini harganya Rp190. Dan ini sumbangan dari sahabat saya yang namanya Bang Dery. Ya. Dan Indramayu atribut betul. Sudah habis sama Panwas. Dan ini juga yang mendesain juga gratisan, namanya Bang Jo. Iya. Ya, jadi semua kalau kamu mau nyumbang juga Mas Solihin ini teman saya lama ini. Iya. Kita sama-sama anak muda Nahdiyin ya. Betul. Waduh, punya PR amanat dari Gus Dur ini. Mayoritas TKI itu Nahdiyin loh Mas. Ya, itu memalukan. Jangan. Iya, makanya kita harus berjuang bareng-bareng ya. Termasuk Indramayu terbanyak ini, iya. TKI. Bentar lagi ini honor jadi pembawa acara disumbangin ke saya kan. Ya. Mudah-mudahan. Jadi yang terpenting Mbak Rike atau Ambu. Langsung ngomong yang terpenting, takut diminta sumbangannya. Masyarakat ini kalau Mbak Rike atau Ambu Rike jadi gubernur, kira-kira bisa tidak PDIP melepas bahwa itu bukan hanya milik PDIP? Oh ya. Ini yang penting. Kita sudah mengatakan Bu Mega bahkan jauh-jauh ketika bukan saya jadi calon gubernur. Iya. Ketika kami di briefing menjadi waktu itu terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, beliau mengatakan untuk persoalan rakyat tidak boleh kemudian yang diurus hanya yang satu partai. Ketika menjadi wakil rakyat, rakyat itu tidak boleh dibedakan. Asalnya tidak boleh dibedakan persoalan partainya apa. Misalnya nih, saya kan Komisi Kesehatan. Terus ada pasien ditolak dari rumah sakit karena miskin. Saya tanya dulu, situ orang mana? Orang Bandung bukan, karena dapil saya Bandung. Kalau dia bukan orang Bandung, orang Indramayu, terus kita nggak mau tolong. Atau orang itu udah, Bu tolong Bu, udah napas aja susah. Tunggu dulu, kamu partainya apa? PDI bukan? Keburu lewat nah, orang Mas. Mungkin. Jadi yang namanya persoalan rakyat. Ambu Rike pengalaman. Jadi kalau Ambu jadi gubernur, kalau ada aspirasi dari masyarakat, itu maksudnya kan kalau ada satu partai biasanya. Kalau proposalnya tidak merah, tidak direkomendasi. Nah gini Mas Solihin, kalau Mas Solihin dan rakyat ini melihat pada saat hari ulang tahun PDI Perjuangan ke-40 yang dilaksanakan di Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Ketua Umum PDI ngomong pada saat itu, apa artinya menang pilkada? Apa artinya menang wali kota? Apa artinya menang pemilihan gubernur? Apabila gubernur itu tidak kerja untuk rakyat. Ya. Jadi intinya PDI Perjuangan ini hanya sebuah alat saja. Ya memang mungkin ada pemimpin yang seperti itu ya. Makanya tunggu. Jangan salah milih pemimpin. Masyarakat menunggu apa yang disampaikan Abu Rike ini, mudah-mudahan ya menjadi sebuah catatan karena proses demokrasi di Pilgub Jabar ini. Oh tenang Mas, bukan hanya tercatat. Mas bisa lihat termasuk wawancara kita ini, setiap saya habis ketemu masyarakat, setiap habis diwawancara seperti ini, makanya tidak bisa nanti beritanya dipelintir ya. Itu kita tayangkan di YouTube, bisa dilihat. Jadi transparansi, bagaimana membuka ruang komunikasi dengan rakyat, tidak ada kebohongan itu kita mulai dari saat kampanye ini. Gitu. Bisa ditonton, lihat aja Rike Teten langsung keluar semua. Ya, Ambu Rike, untuk menyelamatkan dunia pendidikan di Jawa Barat, yang tadi disampaikan ada persoalan yang paling mendasar kan pendidikan. Apa terobosan yang paling? Ya, alokasi anggaran harus sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Yang menjadi prioritas adalah saya katakan tadi kesehatan pendidikan. Juga tidak bisa modelnya gubernur itu jadi kasir. Dikasih sekian ratus juta, dikasih nggak bisa. Kita harus membangun sistem Mas. Ya, jadi sistem itu ada di kartu ini. Kalau DKI Jakarta bisa, kenapa Jawa Barat tidak bisa? Dan juga sistem model kartu seperti ini
kita ini ke Malaysia hubungannya hanya ngirim TKI, ribut terus ya. Padahal di sana sistem ini sudah jalan dengan baik untuk rakyat Malaysia. Kenapa kita tidak ambil contoh-contoh yang baik? Ya. Oke, terkait dengan beberapa isu yang mencuat dalam Pilgub ini, pemekaran Provinsi Cirebon, ketika Mbak Rike jadi gubernur, apa tindak lanjutnya? Ya. Jadi saya bukan orang yang anti pemekaran. Selama pemekaran itu bukan untuk melahirkan raja-raja kecil, memang misalnya seperti beberapa kabupaten, bahkan bukan hanya berbicara harus pemekaran provinsi, kabupaten saja seperti Cianjur, Sukabumi, Garut, Kabupaten Bogor, itu menurut saya harus dimekarkan karena luas wilayahnya besar, jumlah penduduknya juga besar. Tapi pemekaran itu tujuannya adalah supaya rakyat lebih terurus, supaya akses ekonominya lebih dekat, supaya fasilitasnya itu juga bisa terpenuhi. Pemekaran Provinsi Cirebon itu akan melalui proses-proses politik yang panjang. Saya itu dan bukan gubernur loh wewenangnya. Ya, jangan, saya tidak mau lalu tanda tanganin kontrak politik pakai materai. Kalau saya jadi gubernur saya akan menyetujui. Seolah-olah gubernur itu punya kekuasaan memekarkan, tidak bisa. Saya tidak mau isu pemekaran itu digunakan untuk dalam tanda kutip membohongi rakyat supaya milih. Kita harus sampaikan, kalau mau dimekarkan, disepakati dulu kan berapa kota kabupaten. 5. Dibahas di DPR. DPR setuju harus ada kesepakatan dengan bupati. Wali kota. Naik lagi ke provinsi, DPRD provinsi, sepakat nggak dengan gubernur, putuskan di paripurna. Apakah sudah dimekarkan? Belum, Mas Solihin. Naik lagi ke DPR RI, disepakati dengan pemerintah pusat. Diketok palu, belum tentu dimekarkan, harus diambil keputusannya di paripurna DPR RI. Dan itu butuh waktu yang panjang. Tapi pada dasarnya saya bukan orang yang anti pemekaran. Yang penting untuk rakyat terurus. Oke, terima kasih. Ya. Nampaknya juga kita harus break, Pak Ono dan Ambu Rike. Ya. Pemirsa, ngobrol bareng bersama Cagup Jabar Rike Diah Pitaloka atau sudah dikenal luas oleh masyarakat atau publik, yaitu Mbak Oneng, akan kembali setelah yang berikut ini. Terima kasih, masih bersama kami ngobrol bareng bersama Cagup Jabar Ibu Rike Diah Pitaloka atau disebut Mbak Oneng. Ini kan slogannya kan baru dan bersih. Apa maksudnya itu? Bisa dijelaskan? Kenapa pakai itu atau? Ya, masak saya jargonnya harus lama dan kotor, masa begitu. Enggak, ya, baru dan bersih. Atau asli istiqoroh. Maksudnya wangsit goreng? Oh, pangsit ya, itu ada yang komentar di belakang. Jadi tentu kita menginginkan dengan kondisi Jawa Barat yang tadi dikatakan potensinya luar biasa, belum selesai, Balongan salah satunya. Tapi Jawa Barat juga geotermal ini ya, panas bumi menyumbang kebutuhan yang energi yang dihasilkan oleh panas bumi untuk internasional seluruh dunia, artinya 21,7%-nya dari Jawa Barat. Tapi data Provinsi Jawa Barat ini yang diakuin sendiri, masih ada sekitar 1 juta rumah yang belum teraliri listrik. Coba bayangkan. Ayo kita bayangin dulu sebentar. Harus serius banget. Memang harus serius. Jadi tentu harus ada. Benar. Jadi berarti kan harus ada yang baru lah, Mas. Dengan potensi yang ada seperti ini, kita butuh sebuah pemerintahan yang betul-betul pemerintahannya itu ngurusin ngopenin rakyat. Ya. Kemudian juga bersih artinya sebesar-besarnya anggaran itu dikembalikan kepada rakyat, ya. Dan kemudian birokrasinya harus bersih, tidak ada pungli, aparat dan birokrasi melakukan pungli, langsung kami akan evaluasi, ya. Kalau ada bukan hanya dimutasi. Ya, kalau ada bawahnya yang korupsi gitu gimana? Bawahnya? Iya. Ya, hukum itu. Atau ya pasti lewat proses hukum, tetapi kemudian kita tidak akan menghalang-halangi proses hukum itu. Misalnya karena kita dekat, kan ada yang salah kita katakan salah dan salah benarnya itu berdasarkan proses hukum. Ya. Mbak Rike atau Ambu Rike, untuk pemberdayaan masyarakat desa, kadang kita ini terlalu umum, Bu. Gubernur ini berbicara
bicara tentang konsep pembangunan terlalu umum, tapi implementasi di desanya nol besar. Apa terobosan barunya? Jadi gubernur itu kan ada otonomi tingkat 1, tapi ada otonomi tingkat 2. DKI Jakarta beda dengan Provinsi Jawa Barat, di mana dia wali kotanya itu dipilih oleh gubernur. Kalau di sini tingkat 2-nya, desa itu kan adanya di tingkat 2. Gubernur wali kotanya dipilih oleh rakyat. Maka kedepannya yang akan kita lakukan adalah berkoordinasi dengan pemerintah tingkat 2. Bahwa yang namanya gubernur itu, saya ambil contoh Pak Mardianto dulu di Jawa Tengah ya. Anggaran APBD tingkat 2 itu, ternyata gubernur itu dalam tanda kutip punya wewenang sebelum disahkan rencana APBD tingkat 2 itu bisa dievaluasi oleh gubernur. Apakah ini sampai dan betul tujuannya untuk rakyat atau tidak. Itu yang bisa dilakukan. Ya, jadi misalnya program untuk desa dan segala macamnya. Tapi kalau menurut saya, bupati wali kota itu kalau diajak ngobrol, ya diajak koordinasi yang serius, yang benar, mereka juga pasti ingin kok kota kabupatennya maju. Pasti kami bisa berkoordinasi lah, saya yakin. Asal jangan kemudian pembagian anggarannya itu ya, saya ambil contoh, ada karena tidak dekat, kemudian hanya dapat 5 miliar setahun. Jadi apa 5 miliar setahun, Mas? Tapi ada kabupaten yang dapat 270 miliar setahun. Habis itu bisa jadi tim suksesnya untuk pemilihan berikutnya. Nah, kedepannya itulah baru dan bersih itu tidak ada lagi model-model begitu. Kita akan prioritaskan untuk daerah-daerah tertinggal anggaran itu agar bisa mengejar daerah yang sudah lebih maju. Termasuk Indramayu ini menurut saya alokasi anggaran juga untuk pembangunan desa yang dari APBD provinsi harus yang mendapatkan porsi yang paling besar, bukan cukup, paling besar. Karena apa? Karena Indramayu ini sekarang ranking ke-26 dari 26 kota kabupaten. Jadi harus di backup. Saya malu sobat Indramayu. Tidak usah malu, Mas, karena bukan salah Mas Solihin kan? Oh, gitu. Atau Anda ikut terlibat, jangan-jangan. Jadi menurut saya kita bukan untuk mengkritik siapa-siapa, tapi yang jelas ya bisa diceklah ke pemerintah Indramayu dapat berapa dia alokasi anggaran. Padahal dari Indramayu ini yang masuk ke APBD provinsi termasuk pajak kendaraan bermotor, termasuk di sini ada konsesi dari Balongan, menurut saya pasti besar. Coba ditanya, berapa dapat anggaran dari gubernur? Rike ini layak sebenarnya untuk jadi pemimpin. Pasti layak. Seorang pemimpin kan tidak cukup dia keluaran kampus. Banyak keluaran kampus jadi eksekutif koruptor. Banyak aktivis ketika jadi, ya kan, menduduki jabatan tertentu koruptor. Nah, untuk mengawal idealisme Ambu ini seperti apa PDIP? Dan supaya saya aja gini, bukan begitu. Jawabnya begini aja, Mas. Yang namanya politik itu tentu bukan persoalan apakah gelarnya doktor, profesor. Ya, bukan persoalan terkenal atau tidak terkenal. Gampang ngelihat politisi mah. Oh, gitu. Ya, Mas kan ada Mbah Google. Searching aja itu. Saya sudah melakukan apa saja. Dan kalau tadi dikatakan bagaimana korupsi atau tidak, dilihat saja dibandingkan dengan calon yang ada yang lain. Betul. Ya. Kalau Mbak ada nggak? Saya ulangi. Ada kasus di KPK tidak, ada kasus di Kejaksaan tidak. Saya pernah dipanggil oleh Bareskrim. Iya. Tapi untuk kasus karena saya dianggap menggerakkan massa menolak kenaikan BBM. Tapi kalau menurut saya dirimu juga harus setuju lah. Katanya LSM. Balik lagi ke sini. Kalau LSM pasti tahu lah Mas Solihin track record Rike kan ya. Makanya untuk mengawal. Ya kita inilah. Saya sebagai Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Provinsi Jawa Barat, saya mempunyai kewajiban untuk mengawal beliau. Bagaimana program-program untuk nelayan juga sampai ke nelayan. Katanya Ambu ini masih keturunan Sunan Gunung Jati. Itu betul nggak? Ya, saya kalau makam keluarga saya ya ada di kompleks pemakaman Sunan Gunung Jati. Kira-kira kalau begitu masih keturunan bukan ya? Ya iyalah. Ya. Saya Sunan Gunung Jati. Oh gitu. Nah, tapi yang jelas Mbak Rike barangkali ada pesan khusus gitu, karena keluarga Sunan Gunung Jati kan nuansanya kan Islami. Ya. Untuk membangun Jawa Barat itu modelnya apa sih sebenarnya? Jadi saya sudah sebelum direkomendasi bahkan saya sudah berkomunikasi,
saya sowan kepada Sultan Arif karena apapun ya leluhur saya dari sana ya. Kebetulan mungkin biasanya orang taunya kakek saya Elang Daud ya. Jadi saya harus sowan ya, mohon doa restu juga, kemudian minta masukan dari beliau. Beliau berpesan, ini belum direkomendasi loh. Belum. Seandainya kamu direkomendasi dan seandainya kamu terpilih menjadi gubernur di Jawa Barat, kodo dan kodarmu kamu terpilih menjadi gubernur, tolong perjuangkan Islam yang penyebarannya seperti dilakukan oleh Sunan Gunung Jati. Istilahnya Gus Dur, Islam yang tidak marah-marah, tapi Islam yang rahmatan lil alamin. Islam kultural tradisional kebangsaan ya. Masa lupa sama ajaran Gus Dur. Pemirsa di rumah, ini adalah momen perubahan buat kita semua. Kita sudah tidak bisa main-main lagi karena ternyata 5 menit di TPS akan menentukan hidup kita selama 5 tahun. Dan kerusakan yang ditimbulkan dari 5 tahun itu bisa berakibat puluhan tahun. Bahwa salah satu penyebab utamanya, boleh semua calon punya konsep-konsep yang luar biasa, tetapi tetap kuncinya adalah kepemimpinan yang jujur, yang bersih, tidak melakukan penipuan terhadap rakyat, tidak membohongi rakyat, dan itu sebetulnya bisa dilacak. Saya ulangi sekali lagi, saya tidak ada kasus di KPK, saya tidak ada kasus di Kejaksaan, saya selama ini bisa dilihat bagaimana bekerja untuk rakyat, dan sekali lagi, saya memohon bantuan kepada seluruh rakyat Jawa Barat, khususnya yang ada di Indramayu. Saya ingin kartu ini berada di tangan Anda semua. Tapi kartu ini bukan turun dari langit. Sama seperti rakyat di DKI Jakarta, kartu ini harus diperjuangkan. Perjuangannya bukan untuk menjadikan Rieke gubernur atau Teten wakil gubernur, tapi berjuanglah untuk mengakhiri kemiskinan yang ada di desa saudara. Perjuangan untuk mengakhiri kemiskinan yang ada di rumah-rumah saudara. Bantulah perjuangan kami agar kartu Jabar Bangkit ini bisa berada di tangan saudara, agar tidak ada lagi rakyat ditolak dari rumah sakit karena miskin, agar tidak ada lagi cerita-cerita duka TKI, agar tidak ada lagi anak-anak tidak mendapatkan pendidikan hanya karena orang tuanya tidak mampu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mas Solihin. Saya yakin kita dulu pernah berjuang bersama, barangkali sekarang partai kita berbeda, tapi ini persoalan serius. Kemiskinan di Jawa Barat adalah tidak masuk akal. Anda tahu potensi Indramayu, saya tahu potensi Jawa Barat, dan sudah saatnya sebagai anak muda kita melakukan perlawanan terhadap politik uang. Kembalikan uang rakyat kepada rakyat dan kawal perjuangan kita. Terima kasih. Terima kasih. Pak Olno, ini kan luar biasa calon gubernur panjenengan ini. Balik lagi ke situ. Ya kan, luar biasa. Udah mau ditutup. Terakhir, kebaikan yang tidak terorganisir akan dikalahkan kebatilan yang terorganisir. Konsep jitu yang terakhir, supaya apa yang sudah dapat dukungan besar ini tidak dikalahkan oleh sistem politik yang tadi itu kotor itu. Apa strategi terakhir? Ya, paling tidak kita sudah mengoptimalkan bagaimana peran partai misalnya dalam menyiapkan saksi-saksi di TPS. Selain saksi-saksi di TPS, kita juga ada Gurakli, regu penggerak pemilih, yang fungsinya juga sama. Dan tentunya tidak hanya cukup di partai politik oleh kader-kader kita, tapi juga perlu peran dari rakyat. Sehingga sekaligus juga saya himbau kepada masyarakat Indramayu, masyarakat Jawa Barat, marilah kita berduyun-duyun datang ke TPS tanggal 24 Februari 2013 dan kita awasi semua perjalanan pencoblosan pada saat itu. Sampai penghitungan sampai penghitungan rakyat jangan pulang, kita awasi bersama-sama. Ya, awasi karena suara Anda, jaga suara Anda. Ya kan, kunci dari kemenangan. Barangkali kami kita tidak bisa bayar uang saksi, tapi saya yakin rakyat pasti juga akan mempertahankan suaranya supaya tidak hilang. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Solihin. Mudah-mudahan apa yang disampaikan didengar masyarakat, mudah-mudahan juga terpilih dan mudah-mudahan jadi gubernur pro rakyat. Terima kasih. Pro pejabat. Terima kasih Mas Solihin. Semoga Anda mau bergabung dalam gerakan perubahan. Terima kasih. Terima kasih. Pemirsa Dian TV ngobrol bareng bersama Cagup Jabar, Ambu Rieke
setelah selesai mungkin kita akan ketemu pada diskusi selanjutnya atau ngobrol bareng bersama yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau Anda bisa kaji sendiri dan memilih calon pemimpin yang bersih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.